Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Hartanto di sini di sore hari yang sangat cerah ini. Apa kabar, Pak? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana, Pak, keadaan di tahun 2025 awal ini, Pak? Ya, kita belum tahu suasana seperti apa, tapi harapan kita tentunya menjadi yang lebih baik atas segala kegiatan yang kita lakukan. Oke, amin ya robbal alamin. Oke, biasanya memang di tahun baru ini selain identik dengan pergantian tahun, kita dikenal dengan identik tanggal kembar ya, Pak ya. Seperti untuk 1 Januari ini bisa dikenal dengan 11. Oh ya. Kebetulan di era digital ini banyak sekali hal-hal yang mengaitkan antara tanggal kembar dengan event-event yang ada. Seperti biasanya di tanggal 22, 2 Februari, 3 Maret atau 33 dan lain-lain. Dan mungkin di zaman dulu mungkin akan ada seperti itu atau tidak ya, Pak ya? Ada. Diceritakan terkait tanggal kembar yang pernah dialami, Pak. Oke, sip. Gini, kita selalu mendapatkan tanggal yang unik ya setiap tahunnya ya. Nah, yang cukup unik yang pernah saya alami adalah tahun 99. Uniknya di mana? Kalau tanggal 9, bulan 9, tahun 99, jamnya jam 9 pagi. Nah loh, jadi kan unik banget, 9 semua, banyak sekali. Nah, kira-kira itu yang salah satu yang saya temui. Oh, itu berarti tanggal 1 unik ya, Pak ya, dari waktu, tanggal, bahkan menit juga ya, Pak, jam Iya. juga ya, Pak ya. Betul, jam sampai menit. Ya mungkin kalau kita lihat detiknya bisa juga ya. Oke, Pak, mungkin pada saat hari tersebut dan waktu tersebut kira-kira boleh di-refresh kembali, Pak. Saat itu Pak Hartanto sedang di mana dan sedang melakukan kegiatan apa, Pak? Oke, kebetulan nih, sebetulnya bukan kebetulan ya, karena ini adalah tugas dari kantor saat itu dari BPPT. Saya ditugaskan untuk survei di daerah Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah di sini lebih khusus ke wilayah Dadahub. Semua orang saat itu pasti tahu mengenai lokasi Dadahub ini karena apa? Karena itu adalah salah satu lokasi program nasional pemerintah yang namanya kalau tidak salah program 1.000.000 hektar, sawah 1.000.000 hektar ya, di Kalimantan Tengah itu. Dan saya saat itu tinggal atau mempunyai base camp di wilayah di kota namanya adalah Kuala Kapuas ya. Terus yang salah satu yang harus saya temui di sana adalah tepatnya tanggal yang unik tadi ya, tanggal yang serba sama. Jadi tanggal 9 bulan 9 tepat di tahun 1999 ya, mungkin cuma 19-nya aja yang nggak ada 99-nya tahunnya tetap 99 ya. Dan pada saat itu saya melakukan perjalanan ke Kalimantan Tengah itu bersama tim saya. Timnya di sini ada Mas Laju, ada Mas Cacul, ada Mas siapa lagi saya lupa, dari mana ya? Dari Transmigrasi saya lupa. Mas Sarwanto apa ya? Saya lupa ya. Jadi kami berempat ke daerah tersebut. Tujuannya apa? Kalau saya tujuannya adalah melihat bukaan lahan yang terjadi yang kami peroleh dari citra satelit. Jadi kita akan melihat dari citra satelit seperti apa, kemudian kenyataan di lapangan seperti apa. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau bisa saya simpulkan berarti pada tanggal tersebut, di tanggal tersebut Pak Hartanto sedang melakukan tugas
dari perusahaan, dari kantor dan bersama tim ya Pak ya, Iya. ke daerah Kalimantan Tengah. Nah, pada saat kegiatan kira-kira apakah ada hal menarik jika kita bandingkan dengan tanggal yang unik ini? Apakah ada terjadi hal menarik Pak atau tidak Pak? Iya, ada yang menarik sekali ya. Pertama adalah beredarnya cerita-cerita yang aneh ya. Cerita aneh di sini semacam kalau kita sekarang mengenal sebagai hoax gitu ya. Berita-berita hoax yang terjadi saat itu, nggak tahu namanya saat itu hoax atau bukan ya. Tapi banyak sekali orang yang mengaitkan dengan tanggal yang unik tersebut. Antara lain begini, yang saya ingat sekali ya. Beredar berita di mana pada tanggal 9 bulan 9 tahun 99 itu akan terjadi kegelapan di dunia ini. Kenapa? Katanya akan ada sekian planet ya, planet di tata surya kita dalam satu barisan yang rata dari matahari ke kita, dan akan mengakibatkan semacam gerhana. Nah, disitulah orang-orang pada takut jika terjadi sesuatu. Nah, itu saya dapatkan ternyata untuk wilayah di pedesaan yang jauh dari mana-mana, berita seperti itu juga beredar. Nah, hal semacam itu yang mengagetkan saya ya, di mana kami atau saya dan tim mendapatkan beberapa hal yang jadi perhatian kami. Antara lain adalah di daerah pedesaan itu mempunyai wilayah orang-orang yang bekerja di sawah itu sedikit sekali. Bukan hanya di sawah ya, tapi di ladang ya sedikit sekali. Alasannya adalah mereka takut jika terjadi sesuatu pada tanggal yang unik tadi. Hal itu menjadi perhatian kami karena memang itu adalah daerah yang di tengah, in the middle of nowhere lah. Kita nggak tahu lagi itu di mana. Tapi berita semacam itu tetap beredar. Padahal kalau kita tahu saat itu belum ada medsos ya. Entah dari mana berita itu bisa beredar dan berakibat langsung kepada masyarakat di pedesaan tadi. Mereka ketakutan, tidak berani keluar dari rumahnya. Jadi di lahan 1 juta hektar tadi dan sekelilingnya, orang-orang jarang yang keluar rumah. Kenapa? Karena mereka takut ada sesuatu yang bakal terjadi pada tanggal 9 bulan 9 tahun 99 itu. Nah, itu sesuatu yang unik yang saya temukan ya, di mana tanggal yang cantik mengakibatkan akibat yang tidak cantik juga. Oke, baik Pak, terima kasih ceritanya Pak. Berarti kalau bisa saya simpulkan, memang pada tahun 99 itu mungkin warga di pelosok Kalimantan Tengah masih belum bisa berpikir kritis ya Pak ya, belum bisa memaknai informasi yang didapat dengan keadaan sekitar dan keilmuan yang mereka dapatkan ya Pak ya. Betul sekali. Jadi memang kita tidak bisa berharap banyak ya. Kita tidak bisa berharap banyak. Jadi berita yang muncul entah dari mana, mungkin dari koran atau dari berita di radio atau semacam itu, langsung ditelan mentah-mentah, kemudian diterapkan pada kehidupan mereka. Jadi yang harusnya mereka bekerja di tengah sawah, harusnya mereka menyelesaikan pekerjaannya, mereka tinggalkan semua. Mereka lebih suka berlindung di rumah masing-masing. Itu yang saya dapatkan. Ya, lalu Pak, ketika saat itu tiba Pak, yang sedang dibicarakan itu tiba, apakah memang pada kenyataannya matahari tertutup Pak? Dan apakah memang ada terjadi sesuatu pada saat tanggal 9 bulan 9 tahun 99 di jam 9 pagi itu Pak? Iya. Ternyata dari yang saya rekam dari berbagai media ya, internet juga masih sangat terbatas ya.
Saat itu browser kita masih berpacu bukan pada Chrome belum ada. Saat itu kita masih pakai Netscape ya. Ya semacam itu. Kita cari berita-berita, tidak ada terjadi apapun pada tanggal tersebut ya. Tidak ada terjadi apapun. Jadi memang benar-benar itu berita, kalau kita sebut sekarang berita hoax, yang sangat berhasil untuk menakuti masyarakat luas gitu. Lalu apa yang mereka lakukan Pak ketika mereka mengetahui bahwa wah ternyata tidak terjadi apa-apa? Lalu apakah mereka kembali bekerja atau melanjutkan kegiatan ketika bangun tidur atau bagaimana? Ya, sejauh yang saya tahu hari itu totali mereka tidak bekerja. Jadi kan mungkin mereka beranggapan oh pagi nggak terjadi, mungkin siang nggak terjadi, mungkin sore tidak terjadi, mungkin malam, mungkin begitu ya. Jadi lebih aman berlindung di rumah masing-masing. Nah itu yang saya dapatkan kemarin. Ya, lalu ketika pada hari itu apa yang mungkin Pak Hartanto lakukan? Apakah memang menelusuri desa dan dengan tidak ada orang sama sekali atau bagaimana? Iya. Jadi yang kami lakukan seperti biasa, kita tetap karena lokasi Dadahub itu dari base camp kami sekitar 50 km ya. Kami menempuhnya dengan menggunakan speedboat dari Kuala Kapuas tadi, naik speedboat ke daerah Dadahub melalui Sungai Kapuas ya, sungai yang sangat besar, yang mungkin ada beberapa lokasi yang besarnya itu sampai hampir 800-an meter ya. Jadi cukup besar, dan kita lakukan hal seperti biasa saja. Dan sampai di beberapa lokasi desa tadi ya resikonya kami memang kehilangan informasi, karena kita di sana kan ingin informasi dari manusia yang ada di sana. Jadi tidak sekedar melihat citra satelit, tapi kita juga harus tahu di sana ada apa kegiatan dan sebagainya. Cuma mungkin itu yang salah satu yang membuat kami kegiatan kami terganggu gitu. Oke, baik. Lalu setelah itu apa yang Bapak dan tim Bapak lakukan? Mungkin melanjutkan kegiatan sehari-hari, kegiatan yang ingin dilakukan pada hari itu, atau memang mengedukasi masyarakat sekitar, Pak? Ya, kami beranggapan tidak ada gunanya ya kita melakukan edukasi, karena itu sudah sesuatu yang relatif pengetahuan yang berat. Kalau kita sebutkan tadi 9 planet menjadi satu deretan berurutan, kemudian kita sebut kita lihat perbandingan besar planet terhadap besar matahari dan sebagainya, mungkin itu terlalu berat dan tidak mungkin bisa dicerna oleh masyarakat luas. Jadi okelah, kita biarkan saja isu itu terjadi, toh tidak terjadi apa-apa. Jadi kita dengan santainya kita akan ya ngobrol aja. Kita begitu ada warung-warung di pinggir-pinggir ladang, ya kita cuma ngobrol aja, kita cari informasi. Justru kita ingin mengetahui informasi yang beredar di masyarakat itu seperti apa sih sebetulnya gitu ya. Itu tanggal yang cantik sekali ya. Kita tidak akan menemukan tanggal itu di tahun-tahun berikutnya. Yang tahun 99 sebenarnya. Mungkin bisa ketemu lagi di 2099 ya, Pak. Itu ya. Oke, baik Pak. Ya. Terima kasih cerita yang menarik ya, dan pengalaman yang berharga juga di tanggal cantik tersebut, hingga memorable hingga kini di 25 tahun setelahnya Pak ya, masih teringat jelas ya Pak. Iya. Ya. Mungkin dari cerita Pak tadi Pak, kira-kira apa pesan moral yang bisa diambil Pak untuk para viewers, para Gen Z yang bisa diambil gimana Pak? Kalau pesan moral sih kayak intinya adalah fenomena alam, jangan kemudian kita simpulkan sesimpel itu. Ada fenomena yang bakal terjadi walaupun mungkin setahun sekali, 100 tahun sekali, 200 tahun sekali, silahkan aja. Tapi janganlah kita simpulkan menjadi hal yang simpel kemudian bisa merusak
ritme kita bekerja gitu ya. Jadi ya oke-oke aja lah gitu, santai aja. Oke, baik. Mungkin berarti teman-teman itu ya teman-teman ya yang sedang menonton, ketika memang ada informasi yang didapatkan, kalau bisa dipikir lagi secara kritis apakah memang informasi tersebut benar adanya, Ya. dan kita bisa sandingkan dengan ilmu pengetahuan yang sudah kita dapat apakah memang itu sebuah fakta atau sebuah mitos belaka ya Pak ya. Oke, iya betul. Mungkin pada sore hari ini apakah ada cerita yang ingin disampaikan lagi Pak? Banyak ya, tapi nanti lagi lah, lain waktu ya. Oke, jadi teman-teman yang ingin mendengarkan cerita boleh menunggu di next episode ya Pak ya. 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 Oke, baik. Mungkin cukup sekian. Terima kasih pada hari pertama di tahun 2025 ini. Pada seluruh penonton jangan lupa untuk klik like, komen jika ada pertanyaan ya Pak ya. Ya, Dan silakan. klik tombol subscribe, dan apabila ingin mengirimkan donasi bisa dikirim ke link yang di bawah ini ya Pak ya. Oke, mungkin dari host hari ini cukup sekian. Selamat tahun baru, selamat menjalani hidup di 2025 yang baru. Semoga tahun ini bisa menjadi tahun yang terbaik untuk kalian. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Waalaikumsalam.